Apakah Poco X6 Pro ini lebih bagus daripada iPhone 12? Mari kita ulas bareng-bareng ya. Untuk pertama harga. Saya dapat X6 Pro ini di harga 4799 ya. Di 22 tanggal kembar kemarin waktu harganya masih promo. Kalau sekarang sih udah 5 juta pas ya. Tapi dengan catatan barangnya stoknya susah untuk harga segitu. Kalau di toko-toko offline sekarang saya ngecek sih di 5,5 sampai 5,7. Untuk iPhone 12 ini saya beli di 5.050.000. 1 tahunan yang lalu ya, saya udah pemakaian iPhone 12 ini lebih dulu. Dan kalau ngelihat harganya sekarang, kalian dapat second Inter itu di harga 54 sampai 5,7 ya. Itu juga lumayan lah, nyarinya harus pinter-pinter juga. Menurut saya dari segi harga tadi, dua barang ini tuh comparable banget lah, hot item gitu. Di satu sisi iPhone, di satu sisi Android yang performanya kenceng. Setelah ngebahas harga, kali ini saya akan lanjut ngebahas soal OS-nya dulu. Yang pertama, X6 Pro ini dia menggunakan HyperOS ya, OS terbaru dari Xiaomi, basisnya Android 14. Udah dari buka dus, udah HyperOS. Sedangkan untuk ini, saat ini saya menggunakan iOS 17, sekian lah, saya lupa lagi. Untuk user experience-nya sih gimana ya? Kurang lebih overall sama-sama aja gitu. Cuma perbedaan jelas ada di refresh rate layarnya ya, karena ini udah Super AMOLED 120Hz, dimana scrolling, buka tutup aplikasi itu lebih enak kalau kita bandingin ketimbang iPhone 12 ini yang masih refresh rate layarnya 60Hz. Cuma kalau kita nggak ngelihat refresh rate, menurut saya performanya masih comparable banget lah, 11-12. Bukan performa gaming ya, performa user experience, pemakaian, buka tutup aplikasi gitu. Sama-sama loadingnya cepet. Kalau ini kan dia sudah pakai UFS 4, sedangkan kalau iPhone setahu saya udah pakai NVMe ya, teknologi NVMe non-flash gitu. Kita lanjut ke poin berikutnya, di mana kamera. Nah, kamera ini seru untuk dibahas karena sebenarnya menurut saya kamera tuh tetap menang mutlak di iPhone 12 ini. Pertama, soal warna lah. Kalau saya warna lebih suka di iPhone 12 ini. Dan kalau foto selfie itu gimana ya, lebih natural aja gitu. Nggak kayak terlalu dibuat-buat gimana ya. Kadang over detail, over saturated, terus dynamic range-nya kurang gitu. Dan untuk recording juga, untuk di iPhone kamera belakang sendiri bisa 4K 60 fps, sedangkan untuk kamera depan bisa 4K 60 fps juga. Sedangkan untuk di Poco, kita ke video, nah dia tuh kamera utamanya aja cuma bisa 4K 30, dan kamera depannya gak bisa 4K, cuma mentok di 1080 60 fps. Udah lumayan banget lah ketimbang Android zaman sekarang, dengan harganya ini udah oke banget. Karena nggak bisa komparasi juga, ini mantan flagship 2020, sedangkan ini kan HP Android 5 jutaan baru ya. Lagi-lagi ini baru, ini bekas ya. Berikut sampel foto dan videonya ya. Yang kiri ini Poco X6 Pro, yang kanan iPhone 12. Sama-sama ultra wide untuk ini. Kita next. Ini sama-sama ultra wide. Nah, ini yang di Poco nih nggak tahu gimana, teksnya menurut saya kurang ini sih. kurang agak jelas gitu teksnya. Kalau ini lebih jelas tulisannya. Kita next. Ini untuk kameranya, ini cahayanya itu sedang lah. Ini kamera utama ya. Lanjut, ini sedikit low light. Kita lanjut lagi, ini selfie. Ini selfie low light, bisa ngeliat ini fokusnya tuh lebih bagus. Walau ini agak sedikit blurry, walaupun warna ini yang Poco ini lebih jelas ya. Nah, di sini ini Poco ini menang ini cuma gelap banget, tapi ada layar yang menyorot ke muka saya. Ini detailnya lebih nangkep, sedangkan di iPhone ini detailnya kurang nangkep. Nah, ini yang sama-sama cahayanya bagus. Untuk di cahaya yang bagus nih, iPhone warnanya lebih akurat, detailnya lebih oke, sedangkan ini kayak make beautify ya,
padahal saya nggak pernah pakai Beautify di yang Poco yang kiri ini. Kita cari foto lagi sampel. Nah yang kiri ini Poco, ini mode low light ya, udah cukup bagus. Ini sekarang, nah ini kamera biasa ya, yang kiri Poco, sekali lagi yang kanan iPhone 12. Gimana ya, masih tetap lebih bagus iPhone sih di mata saya gitu. Ini ada video selfie, mirror selfie ya. Ini lebih jelasnya nih. Set. Nah yang kanan iPhone warnanya lebih natural. Cahaya di belakangnya ini, yang cahaya di atas ini lebih bagus kelihatannya, lebih soft. Bukan lebih soft sih, lebih kelihatan jelas mana cahayanya mana enggak. Sedangkan kalau di Poco ini cahayanya kayak nyaru sama tembok di belakang, jadi nggak kelihatan layer cahayanya ada dari mana gitu. Ini untuk foto makanan ya, kurang gimana ini untuk pengambilan yang oke gini, cuma kalau yang kurang oke jadinya gini, blurry gini. Untuk videonya yang kiri Poco, yang kanan iPhone ya. Untuk dari warnanya yang Poco ini sangat oversaturated menurut saya ketimbang iPhone 12 yang lebih natural. Untuk hasil gambar sih menurut saya Poco juga udah oke banget. Jadi kalau kamera sih saya masih memenangkan iPhone, menurut saya jauh masih menang iPhone 12 ini ya. Selanjutnya ke layar. Untuk saya sih layar gimana ya, saya tetap untuk kualitas panelnya ya, saya tetap lebih suka di iPhone 12 ini. Karena pada pada X6 Pro ini dia itu layarnya agak sedikit pucat, walaupun udah saya akalin. Saya udah pakai settingan ini P3 ya, udah pakai P3 jadi warnanya agak mendingan lah. Cuma kalau untuk ngomongin warna saya lebih suka iPhone, tapi nggak berbeda jauh banget karena ini juga AMOLED, iPhone 12 AMOLED, ini juga udah Super AMOLED ya, dan ketambah ini 120 Hz, jadi untuk pemakaian enak banget sih, mulus, enak. Wah jauh lah, kalau ini 60 Hz ke 120 Hz itu jauh banget, kayak ibarat 2 kali lipat lah lebih smooth gitu. Itu soal layar ya. Yang kedua performa, saya udah nyobain nih main Mobile Legends di sini. Kalau menurut saya ini tuh termasuk device yang OP soal performa gamingnya ya. Saya udah nyobain untuk main Mobile Legends rata kanan 120 Hz, dengan catatan saya nyalain mode performa ya di HP-nya, itu stabil banget 120 Hz. Saya udah ngetes beberapa game stabil. Sedangkan untuk di iPhone ya karena dia 60 Hz doang ya, jadi ya udah kelibas kalau sama iPhone main 60 Hz mah. Yang kita nggak bisa bandingin kan karena ini layarnya 60 Hz, ini 120 Hz gitu. Jadi performa gamingnya sih menurut saya kalau untuk game yang support 120 Hz ini sih juaranya sih. Tapi kalau misalnya gamenya sama-sama 60 Hz, kalau kata saya sih 11-12 performanya lah. Di beberapa skenario iPhone lebih unggul lah, karena dia jarang sekali frame drop. Kalau untuk Poco ini juga jarang frame drop ya kalau sekedar main Mobile Legends gitu. Kalau pakai mode performa FPS-nya 120 Hz stabil. Tapi ya kadang turun lah, kayak turun 2-3 FPS wajar banget. Sedangkan kalau mode performance-nya off, 120 Hz-nya itu nggak stabil, dia kadang turun di 110, 115, 120. Tapi masih oke banget, mengingat harganya 5 jutaan, main game 120 Hz bisa frame rate stabil, itu kan luar biasa ya. Bahkan saya juga pesimis nih kalau ini support 120 Hz, nggak tahu bisa nggak tahu enggak nih untuk ngejalanin game kayak Mobile Legends rata kanan 120 Hz dengan stabil. Berikutnya multitasking. Nah ini nih, karena ini ya, Poco ini dibekalin RAM 12, internal 512 dengan UFS. Sedangkan untuk iPhone 12 sendiri itu RAM-nya cuma 4. Tapi ya kita tahu lah, iPhone dan Android itu nggak bisa di comparable soal RAM, karena iOS kan lebih pinter softwarenya untuk memanage RAM gitu. Tapi setelah saya pakai, menurut saya multitasking tuh unggul di sini. Pertama, dia itu bisa buka banyak banget aplikasi tanpa ada yang ke close.
Meskipun kita udah nggak pakai aplikasi itu lama ya, aplikasinya itu nggak ke-close. Sedangkan di iPhone, misal kita udah buka di atas 8 gitu, aplikasinya itu pasti ke-close dan harus mulai ulang dari awal. Sama yang saya suka dari ini ya Android pada umumnya lah. Dia itu kan bisa mode gini ya, bisa mode floating gini. Jadi kita bisa buka 3-4 aplikasi sekaligus dengan mode ini. Nah, menurut saya ini sih yang saya sayangin banget, fitur kayak gini nggak ada di iOS. Padahal kalau kata saya iOS ini, iPhone 12 ini ya, hardware-nya mampu untuk ngehandle multitasking seperti ini. Cuma ya iOS kapan lah dia ngeluarin fitur kayak gitu kan. Type-C aja baru keluar 2023. Jadi untuk performa saya unggulin ini. Apalagi kalau kalian ya yang punya Allshop gitu kan, setting WA-nya itu kan ribuan, bahkan puluhan. Mungkin WA-nya pun kalian punya banyak WA gitu kan, cloning. Ini Poco ini juaranya sih. Storage-nya cepet, RAM-nya cepet, LPDDR5 4X ya, saya lupa lagi. Pokoknya itu cepet banget. Jadi enak banget untuk dipakai multitasking. Saya multitasking lebih megang ini ketimbang iPhone. No debat, ini multitasking juaranya. Setelah multitasking kita bahas performa baterai. Untuk tahu dulu, iPhone saya ini baterai health-nya ada di 84 ya. Sedangkan ini kan masih baru lah jelas. Kalau kata saya untuk performa baterai jelas jauh unggul Poco ya. Saya iPhone di sini sehari ngecas 3 sampai 4 kali. Pemakaian saya heavy user lah, scrolling TikTok, balas-balas WA segala macem bisa 4 kali lah dengan main Mobile Legends juga ya. Sedangkan kalau di Poco ini saya ngecas 1 sampai 2 kali lah. Kadang saya pagi, pakai kan dari pagi, ketika sore atau jam 5 sore itu udah 20%, nah itu saya ngecas lagi. Itu dengan pemakaian yang sama-sama intensifnya ya. Kalau dipakai santai sih ini seharian sih. Dari pagi sampai malam lah. Walaupun banyak yang komen kan kalau Poco ini boros. Memang kalau saya komparasikan dengan Android lain yang pernah saya coba gitu, emang ini sedikit lebih boros, tapi tetap masih terhitung awet ya. Kalau dibandingin dengan iPhone jauh banget, jauh sekali. Jadi kalau orang lapangan butuh HP performa kenceng, ini Poco nggak ada lawan. Karena dia bisa diandelin seharian, dan juga chargingnya. HP ini chargingnya itu 67 watt. Dari 0 ke 100 saya ngetes itu di bawah 2 jam lah, 1,5 jaman kurang. Sedangkan iPhone ngecasnya 2 jam lah. Lama banget, ngecasnya lebih lama, habisnya lebih cepet. Udah ini menang kemana-mana. Jadi kita ketika misalnya urgent butuh baterai cepat, sedangkan kita mau pergi itu kita cas aja 5 menit, tinggal mandi, tinggal apa, lumayan dapat baterai 10%-an gitu, 10-20%-an. Oke banget ini. Untuk baterai saya sih ini juaranya ya, Poco. Dan setelah bahas baterai, saya mau ngebahas ini ya, fitur unlock atau security-nya gitu ya. Di Poco ini enaknya tuh udah ada fingerprint in display ya, dibanding iPhone dengan yang Face ID. Sebenarnya menurut saya ini dua unlock fitur ini tuh sama-sama enak dipakai. Tapi kalau untuk pemakaian sehari-hari kok saya lebih enak ini ya, lebih enak finger di layar gini ya, karena kita nggak perlu ngelihat HP-nya, kita udah tahu kan tangan kita posisi jempolnya itu udah hafal sensornya di mana, tinggal buka gitu. Sedangkan kalau iPhone, misalnya kita butuh, kita tuh harus ngadepin ke muka kita dulu, set baru kebuka. Tapi ini soal selera ya, yang menurut saya sih ini lebih oke ketimbang fingerprint yang masih di belakang gini ataupun yang di tombol gini. Menurut saya ini posisi di sini itu paling natural. Ketika kita mau make, misalnya ngambil HP, kita mau pakai, buka, simple, kebuka gitu. Menurut saya ini sih kepake banget ya. Dan ini menurut saya yang alasan juga jadi deal breaker juga menurut saya dari pengguna iPhone. Karena unlockingnya itu menurut saya sama-sama seamless kayak Face ID. Bedanya Face ID kita harus lihat HP-nya, sedangkan ini tinggal kita tap aja layarnya. Oh ya, ada yang saya lupa mention ya. Kalau tadi budget 5 jutaan ini saya cuma punya iPhone 12 yang 64GB, sedangkan di Poco ini dia storage-nya tuh 512 GB, RAM 12, 512. Dan juga untuk speed-nya itu sama-sama kenceng. Yang ini NVMe non flash, yang ini udah pakai
UFS 4 ya. Jadi cepet lah, sedikit lebih cepet storage-nya iPhone, cuma nggak kerasa banget lah. Ini tetap storage-nya kencang banget, 512 GB. Mau diisi game apapun itu rasanya lebih lega ya. Kalau iPhone ini kan saya cuma pakai aplikasi, paling game cuma satu, Mobile Legend, aplikasi-aplikasi sosmed lainnya, WA segala macem. Itu juga udah penuh gitu, udah penuh. Tapi kalau foto saya ada beratus-ratus giga itu di iCloud Foto. Jadi sebenarnya nggak worry-worry amat sih. Saya punya sisa storage 5 gigaan lah kurang lebih. Dengan ini 64 giga ya. Sedangkan untuk di Poco ini 512 giga. Kita nginstal beberapa game lah, sebutin. Honkai, Genshin, COD. COD juga gede itu, PUBG segala macem. Sekaligus gitu di dalam satu device itu juga storage-nya masih sisa-sisa. Belum lagi kalau misalnya emang tukang-tukang foto gitu banyak storage fotonya, masih juga ada berlangganan Google One gitu, sama kayak iCloud Foto gitu. Jadi untuk storage ini menang jauh ya. Walaupun dengan catatan ya, ini kan sama-sama 5 juta. Kalau kita mau compare ini yang storage-nya lebih gede sih, harganya udah nggak comparable gitu. Jadi misalnya kamu budgetnya 5 juta, mau iPhone harus terima dengan kapasitas storage-nya cuma 64 giga gitu. Setelah beberapa poin tadi, saya bisa menarik kesimpulan sih, iPhone ini untuk siapa dan Poco X6 Pro ini untuk siapa. Kalau menurut saya, meskipun HP ini borosnya minta ampun, tapi tetaplah iPhone is iPhone gitu. Dimana kameranya itu sangat bagus, sangat natural, dan enaknya itu ready to go ya. Maksudnya ready to go tuh kalau kita mau nangkap momen gitu. Ketika pakai iPhone, kita tinggal set foto, insya Allah udah pasti bagus lah. Kebagusannya itu win rate-nya 98% kalau kata saya. Sedangkan kalau di Poco ini, kalau mau buka kamera, kita tuh kadang ngarahin ke objek yang kita mau foto nih, kita butuh cepet kan. Kadang tuh overexposure gitu, atau fokusnya tuh kurang langsung celep gitu. Nah itu sih problemnya gitu. Tapi kalau selain kamera, saya sih tetap mengunggulkan X6 Pro ini ya. Jadi kalau mau cari kamera, iPhone. Kalau mau cari performa multitasking, pilih Poco. Karena saya nggak bisa menyarankan Poco untuk yang penggiat kamera, karena kamera menurut saya standar sudah bagus untuk pemakaian basic-basic saja. Tapi untuk pemakaian advance gitu, orang yang suka moto, orang yang sedikit-sedikit ngevideoin ya untuk Instagram atau untuk TikTok, tetap iPhone juaranya gitu. Bahkan ada kalanya nih, ini pengalaman saya ya, agak subjektif. Ketika pakai iPhone itu bawaannya dikit-dikit pengen moto gitu. Bukan moto diri sendiri selfie gitu, tapi untuk ada objek apa saya foto. Ada objek apa saya foto. Kalau pakai Poco kemarin itu rasanya aduh kok males juga mau foto gitu. Orang fotonya biasa aja hasilnya gitu. Itu sih yang kerasa banget mendasar gitu. Cuma kalau untuk gaming, pemakaian, multitasking, ini HP enak banget sih. Rekomen lah. Saya belum pernah nyoba F5 ya. Cuma ini sih X6 Pro rekomen sih. Ini by the way semua video ini tuh disclaimer juga, point of view-nya itu dari user iPhone ya. Yang biasanya user iPhone itu kan kadang malas pakai Android ya. Saya udah 4 tahun pakai iPhone dan daily driver saya itu nggak pernah Android selama 4 tahun ke belakang gitu. Dan kemarin saya nyobain Android ini, Poco X6 Pro sebagai daily driver saya kurang lebih 10 harian. Menurut saya itu sih. Dan kalau ditanya apakah saya akan pakai X6 Pro atau pakai iPhone 12, jawabannya saya ganti ke iPhone 13 Pro yang lagi dipakai recording sekarang ini. Nah, saya pakai iPhone 13 Pro. Kenapa saya ganti malah jadi ke 13 Pro? Karena mata saya udah rusak. Mata saya udah kena 120 Hz berhari-hari. Maka iPhone 12 lagi tuh rasanya nge-lag. Sedangkan saya tuh butuh kameranya. Karena saya baru punya anak lah, baru usia 8 bulan. Saya tuh suka gitu motret dia, videoin dia gitu. Kalau pakai Poco ini tuh rasa-rasanya gimana ya? Kurang bersemangat aja untuk moto dan videonya gitu. Sedangkan kalau pakai iPhone itu kita tuh kan kadang momen misalnya anak tiba-tiba manggil papa apa, kita video, momennya dapet gitu dan hasilnya udah oke banget gitu untuk diupload di sosmed. Ini saya disclaimer yang paling penting. iPhone 12 ini tuh HP Inter. HP Inter, saya bilang aja HP Inter itu kan ilegal ya di Indonesia.
Jadi nggak mungkin ini dengan budget segitu dapat HP yang Xbox atau Inter tapi yang terdaftar bea cukai. Pasti ini kan email tembakan lah, kita tahu sendiri email tembakan 3 bulan. Nah itu juga harus dipikirin ya, gimana sih iPhone ini tiap 3 bulan sekali sinyalnya bisa hilang gitu. Harus daftarin email lagi per 3 bulan atau ngedaftarin bea cukai, tapi biayanya itu kan 2 jutaan ya untuk iPhone 12 ini. Atau kalau kecuali kalian ke luar negeri, ini baru bebas pajak ini. Selama kalian dari luar ke Indonesia masukinnya, ini sih bebas pajak. Tapi kan ribet lah, kita kan cuma tahu make. Ya kan? Ini catatan banget, iPhone 12 ini IMEI ada biaya tambahan lagi per 3 bulan. Saya pun juga udah sering keblokir IMEI dan saya pun biasa aja ya. Karena ya pemakai HP Inter kita dapat murah, performa enak, kamera bagus. Emang mending, cuma itu yang saya terima gitu. Keburukan dari pengguna HP Inter itu udah saya terima dengan legowo lah sejak beberapa tahun yang lalu. Bahkan tadi kan saya bilang beli 13 Pro ini juga saya beli juga emailnya keblokir, bukan email keblokir lagi, tapi kekunci operator USA Verizon gitu. Cuma nggak apa-apa lah, saya dapat murah, dapat 8 jutaan dengan storage 256 GB dengan catatan WiFi only. Nggak apa-apa lah, saya ambil karena kameranya bagus banget. Oke, semoga aja beberapa poin tadi bisa diambil kesimpulannya ya. Kalau iPhone untuk yang suka foto dengan budget 5 jutaan, iPhone ini paling bagus ketimbang Android 5 jutaan lainnya. Saya bisa berani bilang kayak gitu. Tapi kalau kalian butuh performa di atas kamera gitu, ini Poco ini banyak banget keunggulannya, nggak bisa dilewatkan lah. Ini sih udah paling the best ya. Kameranya nggak jelek-jelek amat, tetap kepake. Cuma untuk kembali lagi saya punya subjektivitas untuk nangkap momen. Sekali foto dapat bagus, sekali video dapat bagus, saya sih milih iPhone. Kalau Poco foto videonya masih oke. Ultra wide-nya emang agak sedikit buruk lah karena resolusinya cuma 8 megapiksel ketimbang kamera utamanya. Cuma it's okay, ini 5 jutaan udah oke banget kameranya, termasuk yang oke di budgetnya gitu, di budget Android 5 jutaan lainnya. Jadi itulah pilihan saya gitu. Kalau kebutuhan teman-teman kayak gimana, disimpulin sendiri ya. Dan jangan maksain juga, budgetnya sesuaikan juga gitu. Jangan HP yang overpriced atau yang misalnya kalian punya kebutuhan yang segimana tapi kalian beli HP yang kayak gimana gitu. Jadi benar-benar sesuaiin kebutuhan gitu. Video ini tuh untuk ngekomparasiin itu aja gitu. Sebagai kacamata saya user iPhone 4 tahun gitu, daily driver user iPhone. Oke, segitu aja video dari saya. Kalau mau ada nanya-nanya soal iPhone, soal Poco ini ya, jangan soal Android general, boleh nanya-nanya di komen. Gitu aja sih. Terima kasih.